97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Players dan sahabat Pegadaian dimanapun berada, ketemu lagi dengan acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan The Gade After Hours, kolaborasi antara PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang dengan 97,5 Play FM dalam episode yang ke-7 dengan tema pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan keuangan. Players, siang ini kita siarkan langsung dari Osborne Gym di Komplek TBC. Dan kita akan seru-seruan ngobrol bersama salah satu komunitas yang sangat sehat dan tentunya memiliki vibe yang tenang. Bersama saya di sini sudah hadir Yoga Community Palembang. Player semua, Anda juga bisa langsung tanya-tanya melalui WhatsApp di 088 11 975 975 atau join langsung sama kita di sini sekarang player. Sekarang sudah bersama saya di sini, yaitu ada C.E. Magani dari Yoga Community Palembang. Selamat siang Ce, apa kabar? Selamat siang. Kayaknya selamat siang menjelang sore ya. Selamat siang menjelang sore. Iya. Ce, ini tema kita di siang hari ini yaitu pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan keuangan. Ini kalau boleh tahu spill sedikit nih, Ce Mas sendiri sudah berapa lama menekuni yoga community ini? Oh, kalau di yoga community kemungkinan kurang lebih 3 tahun ya. Tapi kalau praktisi yoga aku kurang lebih sudah 17 tahun. Wow. 17 tahun. Kurang lebih ya. Praktisi kan latihan apa kayak gitu, ngikuti kegiatan yoga itu. Tapi untuk masuk community itu kurang lebih 3 tahun gitu. 3 tahun. Iya. Nah, kalau untuk tentu semua punya perjalanan tersendiri ya. Kenapa CMA bisa memilih olahraganya yoga? Kan yoga. Banyak nih jenis olahraga yang lain. Ada angkat beban, ada senam juga yang lain. Kenapa nih harus ke yoga gitu? Gini ya, sebenarnya aku di awal-awal berolahraga ya. Olahraga apapun aku ikutin, mau zumba, aerobik, body pump, sepeda, macam-macam ya, itu aku ikutin. Nah, jadi kenapa ke yoga? Karena aku merasa yoga itu benar-benar jiwa, membentuk kita dari tubuh, nafas dan jiwa kita itu benar-benar dibentuk. Jadi bukan hanya olahraga yang jingkrak-jingkrak doang kayak gitu kan. Jadi mulai dari nafas kita diatur, tubuh kita diatur untuk kesehatan, terus juga jiwa kita ditenangkan dengan meditasi. Setiap yoga itu diakhirin biasanya sama meditasi gitu. Lebih ke ada kalau istilah sekarang itu lebih ke me time ya dengan diri sendiri. Me time. Kalau menurut mungkin kan? Lebih ke situ ya. Lebih menenangkan jiwa mas sendiri. Iya, benar. Yoga kalau kita sudah beryoga, yoga nggak perlu kita melihat kiri dan kanan. Jadi melihat diri kita. Misalnya melakukan suatu gerakan. Kalau kita nggak ngelihat orang di samping bisa, kita nggak bisa. Ya cukup sebisanya kita aja gitu. Memang me time banget. Cema, ini di Palembang sendiri komunitas yoga itu sudah berapa lama sih terbentuknya? Terbentuk komunitas yoga. Kalau aku komunitas yoga kan yoga Inside Flow ya. Kalau Inside Flow itu ya itu tadi aku bergabung kurang lebih 3 tahun. Terus setahun setelah aku lulus gitu ya, lulus dari berbagai ujian, baru kita bentuk komunitas Inside Flow di Palembang. Komunitas Inside Flow itu bukan hanya di Palembang, itu keseluruhan. Jadi Indonesia. Kita pusatnya dari Jerman. Oke, berarti terkoneksi. Terkoneksi. Di seluruh kota. Kemarin, seluruh kota dan seluruh negara. Kemarin aja kita habis konser. Kalau mau coba lihat, boleh ya, silakan dilihat di Yoga Community Inside Flow Indonesia. Nah, Inside Flow Indonesia itu kemarin kita konser dari seluruh negara, gitu. Seluruh negara. Iya, seluruh negara dari Vietnam, Jepang, Jerman, pokoknya kumpul di situ di Jakarta kemarin.
Iya. Itu kan sudah global ya, sudah global, internasional bener. ya. Kalau untuk Palembang sendiri, ini anggotanya ada berapa? Iya, kalau kita untuk anggota ya, kita nggak bisa pasti berapa karena orang kan keluar masuk orang. Tapi kalau untuk kita yang pegang lah ya, instrukturnya gitu, baru 3 orang. Baru 3 orang? 3 orang. Jadi kita membuka kemungkinan kalau misalnya ada yang berminat Inside Flow itu boleh ke kita gitu. Ujian gitu kan, ngikutin rutenya lah gitu. Ada perjalanannya, ujian ini, ujian itu gitu ya. Untuk di Palembang itu baru aku, William, sama satu lagi Angela. Angela waktu itu juga pernah ngajar di sini. Itu baru 3 itu yang resmi gitu yang resmi, ya. Artinya, berarti ada sertifikasi juga? Iya dong, sertifikasi kita dari Jerman, bener. Iya. License-nya dari Jerman gitu. Jadi resmi gitu. Iya, karena apapun itu sekarang harus ada izinnya dulu lah, sertifikasi. Karena biar expert di bidangnya dan jangan sampai nanti salah jalan gitu ya. Benar. Nanti kalau ini Cema kapan-kapan bolehlah untuk ini kita gabung. Cara-caranya gimana ini nanti? Boleh banget. Untuk bergabung ke community kita juga boleh. Siap Cema. Nanti. Baik, berarti yang tadi ada disebutin 3, ada Cema, William, satu lagi sama Angela. Nah, itu apakah di satu perguruan apa sih istilahnya? Perguruan ya. Itu memang ketemunya di sini atau di event? Malah di itunya, di community-nya kita ketemu di Community Inside Flow Indonesia. Community Inside Flow Indonesia. Awalnya kan nggak tahu mereka siapa, kita gabung. Waktu itu sering Zoom kan. Nah Zoom, oh ini dari Palembang siapa ya gitu kan. Baru tahu baru kita ketemu gitu. Artinya ditemukan dengan satu frekuensi ya. Begitu. Tapi hubungannya sudah lebih kayak keluarga sepertinya ya Ce ya. Iya harus, wajib dong. Kembali lagi di 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Kita lanjut nih Ce, ya ngobrol-ngobrolnya Ce. Yoga Community Palembang kan fokusnya sama Inside Flow nih ya. Iya. Bisa dijelaskan nggak nih ke players dan sahabat Pegadaian, yoga seperti apa dan kenapa fokusnya hanya ke sini Ce? Ke Inside Flow. Iya. Kalau Inside Flow itu kita bergerak. Inside Flow itu bergerak yoga yang mengikuti beat lagu. Kenapa aku berlarinya ke Inside Flow gitu ya? Benar. Berlarinya ke Inside Flow kenapa? Karena aku orangnya senang sama lagu ya. Jadi setiap lagu itu kan kita bikin gerakannya step by step ke gerakan yoga itu dari awal sampai akhir mengikutin beat itu dengan emotion tergantung lagunya ya. Ada lagu yang power, kalau lagunya itu power gerakannya lebih kencang kayak gitu. Kalau lagunya slow itu gerakannya lebih slow kayak gitu. Intinya kita gerakan yoga yang mengikutin beat itu aja. Itu makanya aku senang, karena aku senang lagu, senang yoga, makanya nyambung ke Inside Flow gitu. Artinya lebih feel-nya lebih dapat di sini ya. Iya, feel-nya lebih dapat ke Inside Flow gitu. Nah, kita lanjutin nih Ce, melihat olahraga yoga sendiri. Tadi kan di awal nih Cema banyak nih ngasih Mas Rio ini jenisnya banyak loh yoga. Kalau yoga banyak banget. Kalau yang tahu saya ini kan masih awam nih di yoga. Setahu saya itu yoga tuh hanya untuk meditasi ya? Iya, bisa meditasi. Bisa dijelaskan nggak, Ce? Apakah hanya meditasi aja atau silakan jelaskan ke players dan sahabat Pegadaian. Oke, makasih Mas Rio. Kalau Inside Flow, yoga itu memang banyak banget jenisnya. Jadi jenis yoga kalau yang biasanya aku juga terkadang ayo yoga yuk sama member ya kayak gitu ya. Mereka hanya bilang katanya, nanti aku tidur. Aduh salah. Iya benar. Pada umum orang yang nggak tahu yoga, nanti aku tidur yoga. Pada umumnya pasti sih itu. Nah yoga yang itu mungkin itu yoganya yang meditasi, yang slow, hanya narik nafas, keluar nafas, itu namanya yoga meditasi. Kalau dan yoga itu banyak banget
jenisnya. Yoga meditasi juga terbagi-bagi. Ada meditasi kundalini, ada singing bowl yang pakai bowl itu tuh. Terus macam-macam lagi. Kalau aku lebih ke hatha sama vinyasa. Nah, Itu kalau apalagi tuh, Cek? iya. Apalagi? Kalau jenis hatha yoga, nah hatha yoga itu yoganya kita dengan gerakan kayak gini, misalnya tangan di atas, bisa menahannya sampai gemeter, sampai beberapa kurang lebih 8 nafas, sampai tangan tuh bergetar kayak gitu. Itu hatha yoga. Terus kalau vinyasa yoga itu bergeraknya hanya 3 atau 4 nafas. 3 nafas kayak gitu, berubah gerakan lain begitu kan ya. Selanjutnya makanya disambung ke inside flow kayak gitu. Inside flow biar nggak mengalir, biar nggak monoton ya. Iya, nggak monoton. Terus kalau yang meditasi itu tadi masuknya kemana? Meditasi itu masuknya atau itu hanya basic atau gimana sih? Bukan. Ya? Kalau sebenarnya kita juga ya diajari ya bentuk meditasi sebelum yoga. Sebelum yoga itu kita harus dimulai dengan meditasi, yaitu pengaturan nafas. Jadi kita harus mengatur nafas kita dulu. Bukannya datang-datang langsung ngocok gerak, itu salah juga ya. Makanya kita penenangan jiwa, mengatur nafas. Habis selesai nafas, selesai dari kelas semua aturan kelas itu terakhir diakhirin meditasi. Kalau untuk belajar meditasinya benar itu macam-macam, ada meditasi itu lebih ke jiwa ya. Aku juga belum ke cakra, itu mengenali cakra-cakra dalam tubuh kita ini ada 7 cakra dari atas sampai bawah. Nah, itu yang dipelajari cakra demi cakra. Begitu. Banyak cakra. Ya cabang-cabangnya. Aduh, kalau mempelajari itu nggak habis-habis. Gitu. Kalau kita mengenali cakra itu, cakra dari cakra dasar, cakra tengah, cakra naik lagi sampai ke atas, itu ada lagi. Oke, C. C, tadi kan C bilang nih banyak komunitas yoga dan itu udah internasional. Kalau di Indonesia sendiri atau di Palembang, yang lebih dikenal oleh masyarakat itu jenisnya yang mana sih? Vinyasa. Vinyasa lebih. Hatha sama vinyasa itu pada umumnya rata-rata orang di Indonesia itu pada umum. Jadi hatha vinyasa itu yoganya bukan yoga yang hanya berdiam gitu. Itu jenis yoga apa istilahnya? Kita seperti berolahraga gitu, olahraga. Bukan yang meditasi kan memang olahraga jiwa kalau untuk meditasi. Kalau itu memang benar-benar untuk tubuh kita, begitu. Jadi untuk yoga itu keselarasan nafas, tubuh dan jiwa, begitu. Oke, C, players dan sahabat Pegadaian, ternyata banyak itu jenis-jenisnya yoga ini, dan mungkin setelah sesi ini saya akan lebih banyak bertanya ini kepada Cema, karena saya juga suka mempelajari hal-hal baru lah, dan kebetulan nih yoga ini juga hal baru lah bagi saya. C, kalau untuk itu kan tadi di masyarakat, kalau di komunitas sendiri, itu yang lebih disukai sih yang mana sih? Maksudnya komunitas inside flow? Iya, inside flow. Inside flow ya, inside flow ya inside flow. Inside flow ya. Iya, tetap inside flow. Fokus di inside flow aja ya. Fokus di inside flow. Jadi kita kalau di inside flow itu biasanya lebih fokus ke bikin gerakan kayak gitu. Nanti ada lagu baru, lagu kan nggak pernah habis. Lagu baru dibikin lagi. Itu fokusnya ke situ. Apa yang lagi in sekarang? Apa lagi hit? Yang lagi viral ya. Kemarin lagi viral APT. Ya. Oh itu ada APT ada itu. Ada gerakannya gerakan di yoganya gitu. Seru. Jadi ya, lebih ke bikin koreo. Terus kita juga di Inside Flow itu bikin koreo, bukan hanya bikin asal-asalan. Kita nggak bisa ini selesai bikin langsung jadi, nggak bisa. Kita harus lapor dulu. Kalau misalnya dari atasan kita, oh ya itu sah, oh ya itu tidak. Kan macam-macam gerakan yang bisa menciderai. Gerakannya nggak aman, itu nggak bisa lolos. Begitu. Kalau dari ke semua gerakannya aman, baru bisa rilis kayak gitu. Begitu. Khusus untuk pemula nih, kalau untuk yang sudah expert
kayak Cece kan, Iya. CMA kan sudah inilah. Yang paling sulit itu yang mana sih di antara yang dua tadi? Ini untuk saya nih pemula misalnya. Oh, kalau untuk pemula. Iya. Kalau untuk pemula itu sulitnya pergerakan yang memutar-mutar. Kadang dari kanan balik ke kiri, kiri balik ke kanan, ke belakang, itu yang paling susah itu untuk orang yang pemula gitu. Artinya apalagi kalau untuk pemula ini, untuk memulai itu kan perlu suatu tidak hanya keinginan ya, Ci. Iya. Kalau untuk tipsnya apa sih syarat utamanya nih untuk bisa ikut? Berlatih terus. Iya, berlatih. Berlatih terus. Intinya berlatih terus. Enggak Dan ada yang konsisten. enggak bisa. Iya, konsisten. Kalau enggak dilatih hanya mau aku mau kayak gini, enggak bisa. Gitu. Iya. Kuncinya di berlatih dan Harus konsisten berlatih terus. dan komitmen akan diri Iya, sendiri ya. Oke, Ce. Terima kasih nih, Ce, dan Iya. players. Makin penasaran bukan dengan cerita kita di komunitas yoga ini? Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA kita, tapi setelah jeda berikut ini jangan lupa kemana-mana ya, player semua. Kita break dulu untuk mendengarkan pesan-pesan sponsor berikut ini. ...97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Oke, ini udah masuk ke sesi yang ketiga. Ce, ini kita sekarang di Osborne. Dari tadi nih di belakang ini teman-teman kita Rame di sini ya? rame banget untuk workout lah untuk di hari ini. Nge-gym. Nge-gym di hari ini dan tempatnya juga nyaman dan bagus lah, sirkulasinya Iya, bagus, sirkulasi semuanya, udaranya. alatnya juga bagus. Iya. Kenapa Ce untuk Cece jatuh hati nih ke sini di Di Osborne Gym ini? Yang pertama kalau kita memilih tempat itu ya, yang pasti orangnya enak kayak gitu. Oke. Iya, orangnya enak, ramah, terus bersahabat gitu ya, friendly gitu. Terus tempatnya juga bersih, rapi, jadi sirkulasinya nyaman, itu aja. Itu aja sepertinya. Pokoknya the best lah. Artinya di sini boleh dibilang rumah kedua lah untuk Cema ya. Iya, makanya kita duduknya di sini untuk berbincang-bincang. Begitu. Ce, lanjut nih kita Iya, bicara yoga iya. lagi. Apa hubungan antara praktek yoga dan keseimbangan kehidupan secara keseluruhan ini menurut Cema? Gimana? Kan praktek yoga Praktek nih. yoga, iya. Dengan hubungannya dengan kehidupan Cema yang Cema rasakan nih. Lebih nyaman ya kalau menurut aku pribadi ya. Terlalu banyak ya kita menjalanin hidup setiap hari ya. Stretchingnya Iya. ke yoga gitu, Iya. bisa menenangkan. Kalau misalnya lagi stres juga Iya. ke yoga, aku larinya ke yoga. Istilahnya daripada kita menyiksa diri untuk hal-hal yang negatif, lebih baik kita menyiksa diri di yoga. Begitu. Apa latihan apa backbend kayak gitu ya, backbend atau latihan handstand itu bener-bener kita kalau sudah capek, udah pasti kita lupa semuanya. Akhirnya tidur. Begitu. Oke, siap. Nah, ya tidurnya enak. iya gitu. Ce, itu kan tadi untuk mengurangi stres. Iya. Ada kalau di Fitness Mania itu kan hari ini latihannya latihan back, Iya. besok latihan kaki, habis itu besoknya latihan chest. Nah kalau di yoga sendiri untuk menghadapi tadi kan kaitannya dengan stres, apakah Iya. ada hari khusus nih? Seperti yang di Maksudnya? Fitness Mania ini misalnya kan kayak yang saya Iya. bilang tadi. Iya. Gitu, Ce? Hari khusus maksudnya hari ini backbend Ya, kayak gitu. Ada dong, ada ya? juga. Ada ya? Ada. Kita banyak-banyak fokus misalnya fokus di hip dulu kita benerin kayak gitu. Tapi rata-rata ya kalau aku ngajar yoga itu keseluruhan. Jadi dapat dari atas sampai ke bawah dapat. Jangan hanya fokus satu daerah kayak gitu ya. Backbend doang kayak gitu. Iya. Kalau sudah backbend harus dikembaliin lagi kayak gitu. Dinetralkan kembali. Nggak, itulah. Nggak bisa kita backbend harus sepanjang
kelas itu backbend. Memang lebih banyak ke backbendnya misalnya ya. Tapi nanti dinetralkan lagi, ada bergerak. Malah stresnya ke tubuh nanti ya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya main hip ya, hari ini kita main hip misalnya, hip itu manfaatnya apa? Bisa split, kayak gitu ya, bisa split. Nah, kalau sudah split sudah, kita harus kembali netralkan lagi posisinya. Seperti habis split kan kebuka, itu diluruskan lagi gimana caranya. Misalnya seperti gerakan table. Artinya kayak gitu. tetap diakhiri dengan pendinginan ya, pendinginan. Terus itu kembali lagi ke jiwa. Kita itu stretching lagi tubuhnya, atur lagi nafasnya. Bukan hanya tubuhnya di stretching kayak gitu. Ilmu baru nih players dan sahabat Pegadaian. Dimanapun berada, hari ini luar biasa karena banyak ilmu baru nih yang saya dapat Emma, dan alhamdulillah ini suatu pelajaran yang cukup baru nih bagi saya terutama dan bagi players dan sahabat Pegadaian juga. Terkait dengan kita agak nyimpang sedikit nih untuk Cece sendiri. Kaitannya antara yoga ini dengan filosofi kehidupan tadi sudah. Terus hubungannya dengan kalau selama ini yang Cema lakukan filosofi untuk kebutuhan ini kesehatan. Investasi ini kan investasi kesehatan. Ya, kalau benar, investasi kesehatan. Untuk investasi untuk masa depan misalnya dalam hal ekonomi. Kalau di Cema sendiri apa sih bentuk investasinya yang Cema lakukan? Aku dari dulu investasi emas. Memang aku investasi emas. Orang terkadang cewek lah kayak gitu cewek ya tipe beli sepatu, beli baju, beli apa kayak gitu. Aku hanya sesuai kebutuhan. Kalau baju, sepatu dan tas lain-lain tuh, aku lebih utamain kalau misalnya punya uang ke emas pasti. Apalagi tabungan emas Pegadaian. Top dah. Iya emas itu sangat liquid dan mudah untuk diuangkan, apalagi nih. Benar. Tadi Cece cerita sedikit terkait dengan Mas Rio. Tadi saya dulu pernah beli emas di harga berapa? 400.000 dulu. Dijual kemarin? Dijual waktu itu aku renovasi rumah, dijual 1,4. Wow. Jauh kan? 1,4, 1,5 berkisaran itu. Jadi untuk renovasi rumah kan karena kebutuhan. Rumah aku tuh banjir ceritanya. Ya, jadi kan harus ditinggikan. Sekarang udah dari banyak emas dong. Itu lumayan banget dapatnya. Sekarang udah banyak ya. Oke, siap. Cece aja nabung emas. Bagaimana dengan teman-teman players dan sahabat Pegadaian? Wajib ya untuk nabung emas. Oke, ini kita sapa dulu ini teman-teman interaktif dengan players ya, dan setelah sesi ini mungkin kita akan jeda dulu untuk break dan mendengarkan sesi selanjutnya. Aku sedikit spill boleh. Untuk di Osborne, kita ada di Osborne. Besok kita anniversary untuk Osborne nasional ya. Di Osborne yang keberapa? Ke-12 tahun. 12 tahun. Kalau nasional 12 tahun. Kalau di Palembang itu kan baru 8 tahun. Kemarin sudah ulang tahunnya. Jadi Osborne Palembang itu mengundang semuanya. Semua ya, pokoknya tanpa terkecuali open house, datang aja ke Osborne besok. Ada apa nih? Ada kelas. Boleh bebas. Mau masuk ke kelas, mau masuk nge-gym, bebas untuk besok ya. Siap. Oke. Siapapun dipersilahkan. Thank you Cema, dan kita mungkin habis ini berikut jangan kemana-mana players. Habis sesi berikut bakal ada lagi cerita seru terkait yoga dengan Cema. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Cema, ini sebelum lanjut kita ke siapa nih teman-teman players yang di WhatsApp dulu ya. Ini ada pertanyaan ini Cema. Ya, saya bacakan aja ya. Ini dari Tendi. Cema, ini yoga untuk cowok ada nggak yang khusus? Yoga untuk cowok? Ya. Sebenarnya nggak ada khusus sih yoga. Yoga tuh umum. Umum. Jadi bebas untuk siapapun.
asal melakukannya dengan benar itu. Jadi nggak ada spesifikasi untuk cowok, untuk cewek, kecuali untuk ibu hamil itu beda. Oh, gerakannya ya. Iya, kalau Siap. untuk cowok cewek itu sama aja. Begitu. Ya, ini artinya kalau di sini kalau mau, yang penting ada kemauan ya, Ce ya. Iya, Ce, Ma, ya. balik lagi. Kemauan. Jadi tidak ada ya, Tendi, perbedaannya yang khusus antara cowok dan cewek. Iya. Asalkan mau ikut gabung aja dan kembali ke nawaitu dan niat kita. Iya. Begitu ya, Mas Tendi. Yang kedua dari Desika. Cema, kalau seorang ibu yang baru melahirkan, nah tadi udah ini Iya. juga Cema ya, untuk yang Iya. melahirkan. Dan sekarang itu kan ada baby blues ya namanya, Iya, baby blues. Stres ya, dengan kehidupan baru, apalagi Iya. dengan bentuk perubahan yang tidak semua siap ya. Bisa dibantu nggak, Ce, dengan yoga? Iya, mungkin itu lebih ke yoga yang meditasi ya, meditasi, banyakin meditasi atau stretching seperti healing yoga. Healing yoga itu bagus. Jadi yoganya nggak terlalu keras, dia benar-benar menenangkan tubuh dan jiwa kayak gitu. Healing yoga namanya. Healing Di yoga. sini healing yoga itu hari Kamis ada, hari Rabu kan. Kalau nggak di Osborne ada healing yoga namanya. Itu bagian dari yang saya Bukan sebutkan aku tadi, yang ngajar, bukan ya? Ada Oh, teman di sini ada iya, healing iya, yoga. Kalau untuk aku hari Sabtu Inside Flow. Siap. Iya. Oke. Itu ada jenisnya healing yoga. Ikutin aja healing yoga. Bisa Terus boleh lanjut ke Inside Flow, lebih mengikuti lagu kan lebih nyaman. Begitu kan? Begitu Desika, dan Iya. ternyata di Ikutin yoga aja. ada Macam-macamnya. macam-macam juga. Iya. Dan satu lagi nih, Cema, dari Iya. Desika, apakah ini juga bisa untuk membentuk badan gitu? Oh iya, jelas dong. Pastilah ya. Pasti Kan banget. kelihatan nih dari Cema sendiri, kelihatan Iya. lah. Iya dong, kita membentuk badan. Jadi kalau yoga itu bukan hanya membentuk badan kita, tapi benar-benar membentuk dari urat-urat saraf kita yang terdalam. Orang nge-gym itu biasanya membentuk otot besar Oke. aja ya. Iya, Nah, iya. itu dari otot-otot kita yang terkecil itu dibentuk. Jadi udah pasti badan kita lebih padat, lebih sehat, lebih bagus gitu. Intinya kalau misalnya banyak yang pertanyaan juga ya, mau kurus. Iya. Kurus itu dari mulut yang pastinya. Jadi walaupun olahraga gimana pun nggak bakal kurus kalau mulutnya nggak dijaga. Itu aja. Maksudnya Itu banyak banget yang tanya, Iya, Ce mau kurus bener, gimana? Mulut. Benar. Iya. Sepakat itu, Ce. Iya. Sepakat. Ce, ini kan banyak nih di antara players dan sahabat Pegadaian juga. Iya. Kesibukan ini di dunia kerja. Ini kan banyak nih sekarang. Saya nggak punya waktu untuk olahraga. Saya Iya. nggak punya waktu untuk yoga. Selalu itu. Selalu itu ya. Kalau menurut Cema ini, waktunya kapan sih yang pas? Oh, kalau untuk umum ya. Kalau untuk pada umum, waktu yang pas untuk yoga ya. Yoga atau olahraga ini? Yoga. Oh, untuk yoga. Ya, untuk Untuk yoga. yoga itu bangun tidur itu sudah cukup. Bangun tidur, sebelum bangun jangan langsung bangun duduk kayak gitu ya. Miring ke kanan dulu, miring ke kanan baru duduk. Setelah duduk bisa back bend, pakai back Iya. bend, bisa apa tuh jalin tangan di belakang kayak gitu kan. Nah, bangun tidur itu lebih bagus kalau misalnya mau sendirian ya. Lebih bagus lagi kalau ke tempat studio atau kemana itu ada pasti mandi dulu atau apa dulu ya. Maksud aku kalau bangun tidur ya. Jadi tergantung diri kita, kalau mau bergerak dimanapun pasti bisa kan. Sebenarnya gitu. tubuh kita secara alami sudah melakukan hal itu ya, Ce. Iya, Kan selalu. baru bangun itu kan biasanya Iya, peregangan, apalagi peregangan. kan kalau kita Iya. lihat tidak hanya manusia, tapi di hewan pun Semua. Iya, pasti hewan dia begini dulu Iya, kayak kucing. Ya, dan jadi jangan hanya ngulet istilahnya ya, jangan hanya ngulet doang tapi tarik dikit kayak tangan, apa back bend dikit kayak belajar apa kayang-kayang seperti kayang lah, kurang lebih lances dikit kayak gitu. Banyak banget apa push up gitu. Itu push up itu kalau di yoga itu Cobra Chaturanga.
Plank, chaturanga, cobra. Itu basicnya di yoga. Nanti saya mau praktek lah sama Cema. Boleh. Boleh ya ininya. Boleh banget. Tapi nggak usah yang berat, yang ini aja, yang basic aja, yang level 0 aja deh kalau level boleh. Level 0 tidur itu Savasana namanya. Pernah ada cerita menarik nggak terkait dengan anggota komunitas lah dalam hal melakukan yoga ini? Dalam menarik gimana maksudnya? Misalnya dia ini dalam melakukan gerakan ada lucunya atau ada salah gerakan tapi malah jadi itu suatu cerita yang dikenang untuk sampai sekarang gitu loh. Kalau yang dikenang Enggak juga sih, enggak ada yang spesial kayak gitu ya. Hanya terkadang kan kalau member kan macam-macam orangnya. Jadi macam-macam sifat juga. Yang enaknya contohnya ya, yang enaknya ya, contohnya kalau yang enak, dia salah dia ngakak-ngakak sendiri. Kayak gitu. Ada, itu seru. Jadi kalau sudah ada dapat member yang seperti itu, kelas rame. Nah, yang enggak enaknya kalau dia salah, dia nggak tahu kita benerin, dia nggak mau. Ya, kurang curhat ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang enaknya kalau dia salah dia ngakak-ngakak sendiri ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Yang nggak enaknya itu tadi, dia salah dibenerin nggak mau. 97,5 Play FM. Langkah baru makin seru. Wah, nggak kerasa ini Cema sudah 60 menit kebersamaan kita. Terima kasih dan sukses nih untuk Cema dan sukses juga nih untuk Osborn yang telah menyediakan tempat kita di siang hari ini. Saya sungguh sangat beruntung bisa gabung dan join di DKD After Hours yang sesi ke-7 ini karena ini sangat menarik. Ilmu baru juga bagi saya, ilmu juga bagi players di rumah dan semoga ini menjadi bisa penyemangat lagi Cema dan menambah komunitas lagi ke depan terkait dengan yoga dan yoga komunitas Palembang makin berkembang dan semoga ini bisa menjadi momen bagi kita nih untuk teman-teman yang pemula yang mau gabung di yoga community. Baik, dari kami Afrio Gunawan undur diri sesi DKD After Hours 2 sesi yang ke-7 ini kami undur diri dan sampai jumpa untuk next di sesi ke-8. See you. Sampai jumpa.